Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 dari Universitas PGRI Silampari. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Aryani, NPM 50277. Perkenalkan, nama saya Nanda Permatasari, NPM 50266. Saya Siska Novarianti Soliha, NPM 5020072. Saya Sekar Suryahandayani, NPM 50264. Sejarah singkat Pramuka Dunia. Pramuka adalah gerakan kepanduan yang populer di Indonesia dan hasil dari peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Peleburan diusulkan oleh Presiden Soekarno karena melihat kebanyakan gerakan kepanduan di Indonesia. Apabila ditelusuri sejarahnya, pada mulanya gerakan kepanduan muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith atau Baden-Powell, atau lebih dikenal sebagai Sir Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell inilah yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia. Sejak didirikannya Pramuka Dunia bermula pada 25 Juli 1907 saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan perkemahan sejak kecil. Baden-Powell diketahui menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer dan diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengolah ice scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea, yang merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Pule, Dorset, Inggris. Setahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan Scouting for Boys yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Buku panduan gerakan kepanduannya, karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya, Agnes Baden-Powell, berbentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Books, karya Rudyard Kipling. Pada tahun 1920, diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu pulalah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Berikut rentetan kegiatan Jambore Dunia yang pernah dilakukan hingga saat ini. Tahun 1920, Jambore 1 di Olimpiade London. Tahun 1924, Jambore 2 di Ermeren, Denmark.
Tahun 1929 Jambore 3 di Auro Park, Bergen, Inggris. Tahun 1933 Jambore 4 di Gondolo, Hongaria. Tahun 1937 Jambore 5 di Vogelenzang, Belanda. Tahun 1947 Jambore 6 di Maison, Prancis. Tahun 1951 Jambore 7 di South Camergood, Australia. Tahun 1955 Jambore 8 di Sultan Park, Sultan Colville, Inggris. Tahun 1959 Jambore 9 di Makiling, Filipina. Tahun 1963 Jambore 9 di Yunani. Tahun 1900 Jambore 10 di Idalo, Amerika Serikat. Tahun 1971 Jambore 11 di Asagiri, Jepang. Tahun 1975 Jambore 12 di Liaoning, Norwegia. Tahun 1979 Jambore di Neuburg, Iran namun dibatalkan. Tahun 1983 Jambore di Kananaskis, Alberta, Kanada. Tahun 1987 Jambore di Cataract, Scott Park, Australia. Tahun 1991 Jambore di Korea Selatan. Tahun 1995 Jambore di Belanda. Tahun 1999 Jambore di Chili, Amerika Selatan. Tahun 2003 Jambore di Thailand. Tahun 2007 Jambore di Highlands Park, Inggris. Tahun 2011 Jambore di Rikaby, Swedia. Tahun 2015 Jambore di Kirarahama, Jepang. Tahun 2019 Jambore di West Virginia, Amerika Serikat. Tahun 2023 Jambore di Saimenyeom, Korea Selatan. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Baden Powell membentuk Robert Scott, yakni organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Ia pun berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak pemuda untuk bergabung dengan kepanduan. Semakin luasnya perkembangan kepanduan, pada tahun 1920 Baden Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan Jambore pertama di Pulau Brownsea. Organisasi pramuka tidak lama setelah dilaksanakan Jambore dibentuk WOSM atau World Organization of the Scout Movement atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Sekretariatnya berada di kota London, Inggris, namun pada tahun 1958 kantor sekretariatnya dipindah ke Ottawa, Kanada, lalu dipindah lagi ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor kawasan sebagai berikut. Kawasan Afrika berkantor di Nairobi, Kenya. Kawasan Arab berkantor di Kairo, Mesir. Kawasan Asia Pasifik berkantor di Manila, Filipina. Kawasan berkantor Kiev, Urania. Kawasan Eropa berkantor di Geneva, Swiss. Kawasan Intel Amerika berkantor di Panama. Pramuka di Indonesia. Pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama Netherlands Patriotic Organist atau NPO pada tahun 1912. NPO ini kemudian berubah namanya menjadi NIPV atau Persatuan Pandu Hindia Belanda pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkubono setuju membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama GPO. Lahirnya GPO memicu pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Kendati demikian, tokoh-tokoh perjuangan Indonesia masih menemukan jalan dan membuat kepanduan berkembang. Pada akhirnya dibentuk sebuah forum bagi seluruh kepanduan, yaitu Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada tahun 1938. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961
Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat Keputusan Indonesia Republik Indonesia Nomor 448 tahun 1961. Sejak itu 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia. Awal terbentuknya organisasi Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Pandavinders Organisatie atau NPO pada 1912. Pada 1916 NPO berubah nama menjadi Nederlands Indivisie Pandavereniging atau NIVP. Pada tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanse Pandavinder Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya Hizbul Wahtan atau HM pada 1918, JJP atau Jong Java Pandavir pada 1923. Nasional Pandawis atau NP dan Nasional Indonesians Pandavis atau Natipij dan Pando Pamuda Sumatera atau PPS. Penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya Info Indonesian Pandavir Organisatie pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, Nasional Pandavir Organisatie atau NPO dan Jong Indonesian Pandawis Organisatie atau JIPO. Melihat situasi ini, Belanda pun mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka menggunakan istilah Panvinder. Karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau Kepanduan Organisasi Kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul PAPI, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari Info, Siap, Natipij, PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuk Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Pembentukan Perkindo juga terkendala kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Mulai 1960, pemerintah Indonesia dan MPRS berupaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961 dari Gerakan Kepramukaan Indonesia, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepramukaan Indonesia. Ia mengatakan bahwa organisasi keperluan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A. Haji Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kerja dari panitia ini adalah dikeluarkannya lampiran Kepres nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian melalui Kepres 238 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka. Selanjutnya pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mafinas Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Haji Saleh. Karena itu 14 Agustus dikenal sebagai hari lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Golongan kepramukaan. Setiap tingkatan atau golongan memiliki perbedaan yang signifikan. Jika tertarik dengan kegiatan pramuka, maka harus mengetahui golongan atau tingkatan yang ada di pramuka. Terdapat 4 golongan atau tingkatan pramuka. Yang pertama, pramuka siaga. Tingkatan pertama dalam pramuka adalah siaga. Tingkatan ini diikuti anggota berusia 7-10 tahun atau usia sekolah dasar.
Nama siaga diambil dari istilah siaga yang mengacu pada kesiapsiagaan masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaan sejak organisasi Budi Utomo terbentuk pada tahun 1908. Satuan terkecil pada tingkatan siaga disebut barung. Satu barung berisi 5-10 orang, termasuk pemimpin barung. Dalam pramuka siaga sendiri ada pembagian tingkatan lagi, yakni tingkatan siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. 2. Pramuka penggalang. Tingkatan berikutnya disebut penggalang dengan anggota berusia antara 11-15 tahun atau usia SMP. Sebutan penggalang diambil dari kosakata penggalang, mengacu pada gerakan menggalang Persatuan Rakyat Indonesia melawan penjajah demi meraih kemerdekaan. Jika dalam siaga disebut barung, maka kelompok pada tingkatan penggalang disebut pasukan atau regu. Pemimpinnya disebut pinru, singkatan dari pemimpin regu. Pramuka penggalang dikategorikan lagi menjadi 3 tingkatan, yakni penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. 3. Pramuka penegak. Tingkatan pramuka penegak diikuti oleh anggota berusia 16-20 tahun atau usia SMA hingga awal universitas. Sebutan penegak mengacu pada upaya penegakan kemerdekaan Indonesia pada masa perjuangan. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga dengan jumlah anggota 7-10 orang. Beberapa sangga biasanya digabungkan lagi dalam satu ambalan yang dipimpin oleh pemimpin sangga utama atau pradana. Pramuka penegak dibagi dalam 2 tingkatan lagi, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang terakhir yaitu pramuka pandega. Tingkatan tertinggi pramuka adalah pandega dengan anggota berusia 21-25 tahun. Tingkatan ini disebut juga dengan istilah senior rover dan remaja madya. Pramuka pandega biasanya ada di universitas. Sebutan pandega memiliki arti pemuka atau ahli. Selain itu, sebutan pandega juga diambil dari masa memandegani atau masa setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaan DNA menjadi negara berdaulat. Pengertian kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka yaitu kebudayaan organisasi yang melandasi sikap dan keperilaku sikap anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan norma yang disebut dharma merupakan suatu unsur dari metode kepermukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepermukaan. Pengertian kode kehormatan pramuka sebagaimana yang terlandasi dalam ADART, gerakan pramuka yang berdasarkan hasil musyawarah nasional gerakan pramuka pada tahun 2013 pada pasal 12 sebutkan bahwa A. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen dari serta keberlakuan norma pramuka dalam pendidikan kepermukaan. B. Kode kehormatan pramuka terdiri dari satya pramuka dan dasa dharma pramuka.
C. Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan kepribadian maupun bermasyarakat. D. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dan dalam kehidupan kepribadian maupun bermasyarakat serta sukarela dan diteliti demi kehormatan diri. E. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, serta menetapi dasar dharma. F. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan kegolongan usaha dan jasmaninya, yaitu Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka Menggalang terdiri dari Satya Pramuka, Penggolongan, dan Dasa Dharma. Kode Kehormatan Pramuka Penegak Pramuka penegak anggota dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka, Penggerak Pramuka, Pendeka dan anggota dewasa serta Dasa Dharma. Jenis Kode Kehormatan Pramuka yang merupakan suatu janji dan kesatuan moral pramuka terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Satria Pramuka merupakan janji pramuka, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memahami persyaratan anggotanya. Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral pramuka yang merupakan landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka memangui dengan masyarakat, bersikap demokrasi, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan anggota royong. Karena kode pramuka disesuaikan dengan tingkat usia anggota pramuka, maka isi dari Kode Kehormatan Pramuka sendiri juga berbeda antara golongan penggalang dan penggerak adalah jiwa pada golongan penggalang tertentu. Kalimat mempersiapkan diri menggunakan masyarakat, maka pada Trisatria golongan gerak, pendekar dan anggota dewasa. Kalimat tersebut merupa menjadi ikut serta membangun masyarakat. Kode Kehormatan bagi pramuka siaga. Dwi Satria. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Sikap hari berbuat baikan. Dewi Dharma. Siaga berhati pada ayah dan bundanya. Siaga, berani, dan tidak putus asa. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang. Trisatria. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengenal Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Merapati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dengan tahba, rajin, terampil, dan bergembira, hemat, cermat, dan bersaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kode kehormatan pramuka penggerak pramuka padanya yaitu Trisatria. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengandalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat. Merpati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka.